Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya sekarang ini ada di depan pintu makam Mbah Joko Tingkir yang berada di Dusun Dukoh, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Sekarang saya didampingi oleh Bapak Muslik, sesepuh yang ada di sini, dan nanti beliau akan bercerita sedikit tentang lokasi yang ada di sini. Kemudian nanti juga dilanjutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Syekh Subakir. Oleh sebab itu, kepada beliau saya persilakan. Silakan Kalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya termasuk yang kurang lebih 18 tahun jarang pergi-pergi duduk di lokasi makam Joko Tingkir. Mulai tahun 2003 setelah Gus Dur lengser, alhamdulillah sampai sekarang. Pada waktu kurang lebih tahun 2012, di sini ada musafir dari Gresik. Beliau bilang bahwa katanya di lokasi ini pernah ditempati Subakir. Syekh Subakir. Ditempati Mbah Syekh Subakir. Beliau pesan bahwa kapan-kapan kalau ditemukan batu lapak salungguhan, insya Allah batu itu pernah dilunggui Mbah Syekh Subakir. Tidak lama ada orang mengantarkan batu dengan geledekan, digeledek dari kampung diarahkan ke makam. Setelah diturunkan beberapa hari, ada orang yang biasa ke makam Joko Tingkir. Saya bilangi ada batu diantarkan ke sini. Beliau bilang batunya kuning Pak Musrik. Itu saya tunjukkan. Setelah dilihat, beliau kembali ke saya menawari, sampean saya kasih uang 500, mau ngubur atau mendem di imaman musola. Insya Allah mau. Karena kalau tidak dapat dikubur, ini punya efek kok Musrik. Gitu. Akhirnya suatu saat saya kubur di imaman musola. Dan saya tutup lagi dengan keramik. Nggak lama kemarin, tahun 2019, ada pemugaran makam beserta bikin pendopo ini dari Pemda Lamongan. Ternyata ditemukan lagi yang sekarang masih belum saya kubur di dekat Gapuro. Nah, ini yang perlu saya tanyakan kepada Pak Sukantrianto, karena pernah cerita bahwa Syekh Subakir itu pernah di sini. Bagaimana ceritanya? Tolong dijelaskan Pak Tri. Terima kasih Pak Muslik ya. Alhamdulillah, itu tadi ceritanya menarik sekali ya. Santai saja kali, ambil diminum. Iya, memang yang namanya Syekh Subakir ini Kalik merupakan figur yang digambarkan oleh banyak orang, ini memang orang yang luar biasa. Tetapi kalau kita meneliti sejarahnya,
meneliti sejarahnya, Syekh Subakir itu sepertinya figur yang lebih dari satu. Saya ingin mencuplik tentang versi dari Tuban saja itu ada tiga versi. Di Tuban saja itu ada 3 versi. Versi yang pertama, kalau inti ceritanya begini. Di Tuban itu bercerita bahwa pada tahun 1404 itu ada seorang yang namanya Syekh Subakir yang berasal dari Iran. Kemudian bersama-sama dengan pamannya namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik, ini datang ke Pulau Jawa atas perintah dari Sultan Ottoman atau Sultan Turki yang namanya Sultan Muhammad. Kemudian datang ke sini. Kemudian beliau ini menyebarkan Islam dan kemudian menumbali tanah Pulau Jawa. Tetapi pada tahun 1463 beliau ini kembali ke negaranya. Ini versi yang pertama. Jadi versi yang pertama, Syekh Subakir itu dari Iran yang masih keponakan dari Maulana Malik Ibrahim, kemudian menyebarkan Islam di sini, kemudian numbali tanah Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1463 kembali ke negaranya. Berarti di sini tidak ada makamnya, mesti ingat kan begitu, karena sudah kembali ke negaranya. Ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua kali, ini juga masih dari Tuban cerita ini, yaitu pada tahun 1404. Ini versi yang kedua. Ini datang seorang utusan dari Ottoman atau Kesultanan Turki yang pada waktu itu yang menjadi sultan yang ada di Turki adalah yaitu Sultan Muhammad Fakih. Nah, kemudian datang ke sini, kemudian atas utusan Ottoman tadi itu untuk menyebarkan Islam di sini sebagai mubalek. Nah, kemudian beliau ini akhirnya pergi kemana-mana, sampailah di Magelang, sampailah di Gunung Tidar. Kemudian beliau numbali Gunung Tidar dan numbali tanah Pulau Jawa. Kemudian setelah beliau sudah tua, kemudian sampailah dia di Tuban, kemudian dimakamkan di Tuban. Dia itu ada di dusun Awar-Awar, kemudian desanya namanya Tasik Harjo, kemudian kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga di Tuban lagi. Versi yang ketiga di Tuban itu adalah Syekh Subakir itu adalah Syekh Mansur. Jadi Syekh Mansur, siapa Syekh Mansur itu? Syekh Mansur itu adalah orang dari Turki yang datang ke tanah Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam. Kemudian beliau ini menikah dengan orang Jawa yang namanya Roro Wulandari. Nah, Roro Wulandari itu dari Lumajang. Nah, bebeknya Menak Koncar. Nah, kalau bebeknya Menak Koncar, berarti yang dinikahi ini Roro Wulandari ini adalah saudaranya Menak Jinggo. Saudaranya Menak Jinggo atau Wirabumi. Loh, berarti ini masih anaknya Hayam Wuruk. Nah, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan Syekh Mansur ini yang menikah dengan Roro Wulandari ini akhirnya dijadikan bupati di Tuban. Akhirnya bergelar Raden Sahur. Nah, Raden Sahur ini kemudian melahirkan seorang anak namanya Wilotikto. Wilotikto akhirnya melahirkan seorang anak namanya Raden Said.
Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Nah, berarti di Tuban saja yang namanya Syekh Jubakir ini ada tiga orang yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah Syekh Jubakir yang datang ke sini dari Iran, keponakannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian setelah itu tahun 1463 kembali ke negaranya. Nah, kalau kembali ke negaranya kan tidak mungkin dimakamkan di tanah Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, ini ada makam Syekh Jubakir yang saya ceritakan tadi itu, makamnya ada di Awar-Awar, yaitu Dusun Tasdiharjo, Desa Tasdiharjo, Kecamatan Jenuh, Tuban. Kemudian yang satu lagi adalah Bupati Tuban yang namanya Raden Sahur. Berarti 3 orang ini di Tuban ini. Nah, kemudian kali oleh sebab itu yang namanya figur Syekh Jubakir ini membingungkan. Kemudian ada lagi yaitu versi yang ada dari Blitar. Versi yang ada di Blitar itu tapi sudah jelas bahwa yang ada di Blitar yaitu di Desa Penataran, yaitu Kecamatan Klegok, Blitar, itu sudah jelas kalau orang-orang sana mengatakan bahwa ini bukan makamnya Syekh Jubakir, tapi ini adalah petilasan atau makom Syekh Jubakir. Jadi makom dengan makam kan beda. Kalau makom itu adalah petilasan, sedangkan kalau makam itu adalah jasad dikuburkan di tempat itu. Nah, tetapi versi Blitar ini juga menguatkan, membenarkan versi Tuban. Nah, padahal versi Tuban seperti itu tadi. Nah, ini. Kemudian versi yang kelima kali. Versi yang kelima Syekh Jubakir ini ada lagi, yaitu Syekh Jubakir itu adalah seorang syekh yang lahir di Demak, namanya Syekh Tambuh. Syekh Tambuh alias Syekh Jubakir yang lahir di Demak, berarti orang Jawa karena lahir di Demak, tapi keturunan Arab. Kemudian lahirnya pada tahun 787 Hijriah. Wafatnya tahun 1021 Hijriah. Nah, berarti kalau kita jadikan tahun Masehi 787 ditambah dengan 578 itu sama dengan 1365 Masehi. 1365 Masehi dan wafatnya 1021 itu kalau dimasaikan itu menjadi 1599. Nah, kalau begitu kalau dihitung 1599 dikurangi 1365 umurnya 230 tahun. Duh, sepertinya aneh juga ini. Anehnya apa? Orang Jawa umurnya 230 tahun. Kok sepertinya agak aneh gitu. Nah, Syekh Jubakir yang versi Magelang ini menyebarkan Islam di Magelang setelah sekolah di Madinah 10 tahun, kemudian kembali ke Jawa, kemudian menyebarkan Islam di Magelang. Setelah itu beliaunya ini dimakamkan di Magelang, kemudian dikenal dengan orang sana dengan nama Syekh Jubakir. Jadi di sini paling tidak itu ada 4 orang ini. 4 orang yang berbeda. Ini kali. Jadi ada 4 orang yang berbeda yang disebut dengan Syekh Jubakir. Nah, ayo kalau gitu mari kita teliti. Kita teliti atau kita kritisi masing-masing. Sekarang kita berbicara masalah figur. Figurnya jelas. Ada yang mengatakan dari Irak, ada yang mengatakan dari Iran, ada yang mengatakan dari Turki. Yang benar yang mana? Susah kita menentukan. Kemudian yang kedua, Syekh Jubakir dari versi Tuban ini selalu mengatakan 1404 diutus oleh Ottoman
atau sultan di Turki. Pada waktu itu, kalau kita teliti di sejarah, apakah benar di sana itu namanya Muhammad Fakih yang menjadi raja? Pada tahun itu kalau saya melihat sejarah, yang menjadi raja atau sultan di Turki adalah Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi itu adalah Tuan Mehmet. Nah, ketika itu di Turki, di Kesultanan Ottoman, itu terjadi gejolak di sana. Gejolak apa? Terjadi perselisihan antar keluarga. Antara Mehmet Çelebi dengan Sulaiman Çelebi. Dengan Sulaiman Çelebi akhirnya dipecah menjadi dua. Yang Sulaiman Çelebi ini akhirnya memerintah di Ottoman bagian barat, sedangkan yang Mehmet Çelebi ini ada di Anatolia, yaitu sebelah timur. Nah, kemudian biasanya kalau Ottoman ini mengirimkan sebuah utusan, itu tidak satu orang kali. Ottoman itu kalau menyebarkan para dai, itu biasanya tidak satu orang, tapi satu kapal. Monggo Pak, mriki. Ndak mriki, monggo. Lenggate mriki. Kalau cerita-cerita niki, monggo. Monggo Pak. Mangke di monggo. Monggo. Sekedap monggo. Monggo, mriki Pak. 5 menit. Aman monggo. Nggih. Nggih, monggo. Roti taran saya bayar mriki. Nah, nggih. Saya lanjutkan. Kemudian kalau biasanya Kalek saking pundi? Saking Bulung Brangsi. Oh, belum masih saking? Belum masih. Jadi saya lanjutkan bahwa sepertinya Syekh Subakir yang dimaksudkan ini masih kurang valid. Karena apa? Di sana itu, di Turki pada waktu itu terjadi sebuah perpecahan keluarga. Kemudian yang kedua, Mehmet dan Sulaiman ini dihadapkan perang dengan Eropa Timur. Sehingga sepertinya untuk mengirimkan utusan ke Jawa satu orang saja, kemudian sebagai utusan Ottoman, ini kurang masuk akal. Biasanya Ottoman ini kalau mengirimkan utusan itu biasanya 100 orang. 100 orang mubalek dalam satu kapal, kemudian dibiayai, dicukupi biayanya karena mereka itu dibungkus dengan berdagang. Kemudian mereka semuanya itu dilengkapi dengan senjata. Karena apa? Karena di Ottoman ini adalah sebuah kerajaan Islam yang terbesar pada waktu itu. Nah ini. Oleh sebab itu, Kak Lek, terima kasih. Begitulah ceritanya. Sedangkan menjawab pertanyaan Kak Lek tadi itu juga sulit. Kalau Syekh Subakir yang pernah datang ke sini, nah ini kemungkinan saja Syekh Subakir yang dari Tuban tadi itu. Mungkin itu Syekh Subakir yang pertama yang saya ceritakan, yang keponakannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ataukah yang datang ke sini itu adalah Syekh Subakir yang numbali di Magelang? Ataukah Syekh Subakir Bupati Tuban yang namanya Raden Sahur? Wallahu a'lam. Begitu Kalek. Jadi terima kasih Mas, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah nanti disambung lagi dengan cerita Syekh Subakir versi yang lain. Versi yang lain. Siapa yang numbali tanah Pulau Jawa? Ini juga ada cerita yang lain. Nah, oleh sebab itu sampai di sini cerita tentang Syekh Subakir ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan cerita ini bisa ada guna dan manfaatnya. Dan jangan lupa dukung saya dan subscribe saya di dalam channel saya, yaitu Warisan Budaya Nusantara. Sampai di sini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You keren.